Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu isya yang dilanjutkan dengan tarawih dan witir, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini adalah 5 amalan di akhir Ramadan. Amalan yang pertama, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Malam ini malam ke-21. Ramadan itu dua kemungkinan, 29 atau 30. Kalau kebetulan tanggal 29 sore nampak anak bulan hilal Syawal, berarti 29 malam. Berarti 9 malam lagi tinggal dengan malam ini. Kalau kebetulan tanggal 29 itu tidak nampak anak bulan, fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan, fa akmilu, fa atimmu, sempurnakanlah Sya'ban, sempurnakanlah Ramadan, salasina yauman, 30 hari 30 malam. Jadi hanya tinggal dua kemungkinan, 9 malam lagi dengan malam ini atau 10 malam. Jadi amal yang pertama di 10 terakhir ini adalah amal mencari. Tentu orang mencari itu dia selektif. Orang mencari itu serius, karena dia mencari namanya, bukan menunggu. Beda antara orang menunggu rezeki dengan mencari rezeki. Beda antara orang menunggu orang dengan mencari orang. Maka betul-betul dicari Lailatul Qadar ini. Bagaimana cara mencarinya? Maka dihidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW kalau sudah sampai 10 terakhir Ramadan, aiqaza ahlahu, dibangunkannya keluarganya, istrinya, anaknya untuk bangun malam. Wasyadda mi'zarahu, diikatnya kainnya. Makna mengikat kain kuat itu artinya khusyuk, lebih fokus kepada ibadah dibandingkan 20 malam yang sudah berlalu. Jadi memang 10 terakhir ini memang betul-betul yang selama ini tidurnya banyak, maka 10 terakhir malam ini dikurangi karena lebih banyak beribadah. Ibadah-ibadah malam itu nanti akan kita kaji pada poin yang kedua. Lalu yang dimaksud dengan malam itu mana? Malam itu biasanya dari mulai tenggelamnya matahari, terbitnya syafaq ahmar, tanda merah di ufuk barat, azan maghrib. Tapi yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu adalah dari mulai penghitungannya setelah isya. Jadi kalau kita hitung isya di Sumatera ini jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau diumpamakan jam 5 azan selama 9 jam, maka 9 jam itulah yang diisi dengan qiyamul lail. Maka dicarilah 9 jam. Maka kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi garis finishnya salamun hiya, selamat dia malam itu, hatta matla'il fajr, sampai waktu terbit fajar. Yang dimaksud terbit fajar adalah azan subuh. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW membagi malamnya menjadi 3, perbanyaklah beribadah di sepertiga malam, maka tinggal bagi saja 9 bagi 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang dimaksud dengan sepertiga itu adalah 9, 10, 11. Yang dimaksud dengan sepertiga malam itu adalah 12, 1, 2. Jadi kenapa Nabi itu mudah bangun malam? Karena dia tidurnya di awal waktu. Kalau beribadahnya habis isya, tidak pakai tidur, namanya qiyamul lail, tegak di waktu malam.
Tapi kalau habis isya tidur, melawan tidur, melawan ngantuk, itu bahasa Arabnya tahajjada ya tahajjadu, tahajjudan, tahajjud. Wa minal laili, dan dari sebagian malam fatahajjad, lawanlah tidurmu, lawanlah kantukmu. Di kota Makkah dua-dua dilaksanakan. Habis sholat isya tarawih. Tarawih itu qiyamul lail. Kenapa disebut tarawih? Karena setelah 4 rakaat duduk beristirahat lama, panjang. Di tempat kita habis 2 rakaat duduk sebentar. Tapi setelah 4 rakaat ada baca doa Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Duduk sejenak bertasbih, berselawat, berzikir, mengingat Allah. Lalu kemudian setelah itu barulah dia tegak lagi. Maka ini semua ibadah-ibadah yang bernilai man qama, siapa yang menegakkan malam. Orang lain malamnya berbaring, menempelkan tulang belakangnya, tengkuknya ke atas bantal. Tapi dia man qama, tegak. Ramadan, imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, karena mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Kalau dia bangun setelah tidur, namanya tahajud. Kalau dia tidak tidur, namanya qiyamul lail. Maka kita disuruh untuk qiyamul lail. Malam-malam ini dihidupkan, bahkan tidak tidur sama sekali. Bahkan orang-orang soleh itu memang dari mulai isya sampailah subuh. Dan di Indonesia ada beberapa masjid yang melaksanakan qiyamul lail dari isya sampai subuh. Ada yang setengah Al-Quran 15 juz, bahkan ada yang 1 juz selama 8 jam. Potong, makan, sahur, zikir, baca Quran, dan istirahat sejenak. Jadi amalan yang pertama adalah amalan mencari. Mencari itu bukan amalan Pak Ustadz. Amalan itu kan sholat, zikir, baca Quran. Mencari itu amalan. Mencari ilmu amalan. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah berniat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka mencari maklumat, mencari ulama, mencari habaib, mencari pengetahuan, mencari tempat ibadah, mencari waktu-waktu yang baik, mencari ini adalah juga ibadah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, apa ibadah-ibadah waktu qiyamul lail itu? Qiyamul lail umum, qiyam tegak. Orang yang tegak tak tidur, orang berbaring bisa tidur, orang duduk bisa tidur. Kalau orang tegak tertidur, lututnya akan bengkok, pasti dia jatuh. Berapa banyak jamaah saking kenyang perutnya tarawih tertidur waktu tegak, jatuh dia. Maka ketika orang qiyam tegak, maknanya dia malam itu tidak diisi dengan tidur. Lalu diisi dengan apa? Malam 9 malam dalam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ini. Yang pertama diisi dengan solat sunnat. Solat isya berjamaah, habis isya ba'diyah, habis ba'diyah tarawih, habis tarawih kemudian witir, lalu kemudian pulang ke rumah, nanti bangun malam solat sunat wudhu, habis solat sunat wudhu solat sunat taubat, habis solat sunat taubat solat sunat tahajud, habis tahajud kemudian solat sunat witir. Tidak lagi witir karena udah witir habis tarawih tadi. La witrani, tak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam 1 malam. Tak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Tadi sudah solat witir, masjid kita sudah solat witir tadi. Nanti bangun malam hanya solat tahajud saja, tidak ditutup lagi dengan witir. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Jadi malam ini diisi dengan solat. Kemudian setelah solat membaca Al-Quran. Idealnya malam ini kita masuk baca juz 21. Tapi ada jamaah malah sudah khatam 2 kali. Tapi ada yang belum bergerak dari juz 1. Nah, inilah kesempatannya untuk mengejar supaya malam-malamnya itu buka Quran.
Yang tak bisa buka Quran, buka handphone. Download aplikasi Quran digital di Play Store. Tidak ada halangan. Saya payah bawa-bawa Quran ke sana kemari, masukkan dalam handphone. Nanti kalau handphone saya ada Qurannya, payah masuk WC. Boleh bawa handphone yang dalamnya ada Quran digital masuk WC dengan syarat handphonenya gelap, tidak dalam keadaan hidup. Kalau hidup tak boleh. Tak boleh handphone hidup ada tulisannya zalikal kitabul la raiba fih masuk ke dalam WC, tak boleh. Tapi kalau dimatikan gelap dia boleh. Sama juga macam kepala kita ini. Kepala kita ini walaupun tak 30 juz tapi juz 30 kan ada di sini. Kalau kita masuk ke toilet kan kita bawa kepala kita ini. Boleh. Tak perlu kepala ini kita tinggalkan di pintu lalu masuk kita ke dalam. Itu dalil untuk mengatakan Quran yang ada di dalam handphone boleh dibawa karena dia tidak dalam keadaan hidup. Maka bacalah Al-Quran terus hatamkan. Target mesti khatam. Masih ada 9 malam untuk diisi dengan Al-Quran. Duduk satu juz, 1 jam 1 juz, 2 jam 2 juz, 3 jam 3 juz. Berarti kalau 3 juz malam ini, 10 malam lagi insya Allah. Yang belum memulai baca Quran, start malam ini, insya Allah sebelum malam takbiran sudah khatam insya Allah. Amin. Yang tak bilang amin, diaminkan Allah SWT, diaminkan para malaikat, dikabulkan Allah Ta'ala doa-doanya. Lalu kemudian amalnya sholat sunat. Setelah sholat sunat baca Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, lebih panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma sata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesempitannya diberikan Allah jalan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, memberatkan timbangan mizan pada hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagi yang belum punya tasbih, malam ini berzikir tak usah pakai tasbih. Jadi sahabat Nabi dulu orang kalangan salaf kan belum ada tasbih. Bagaimana cara mereka berzikir? Diambilnya tali, diingkatnya pakai simpul-simpul, simpul itulah yang dia petik sebagai tasbih. Jadi malam ini balik dari sini ambil tali jemuran, buatlah simpul-simpul untuk berzikir bertasbih. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Salawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Maka banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak betul zikir-zikirnya Pak Ustadz. Pilih mana yang paling suka. Saya paling suka selawat, amalkan selawat banyak-banyak. Saya paling suka tasbih, tasbih banyak-banyak. Saya paling suka la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak-banyak. Kalau Ustadz sendiri, apa yang Ustadz amalkan? Menjelang azan subuh, istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Mana tasbih Ustadz? Ada di hotel, tak saya bawa. Kalau tidak pakai tasbih, macam mana cara ngitungnya? Sekali genggam 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi setiap sekali genggam 20. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 20, 20, 20, 20, 20, 100. Tapi betul-betul 100, jangan pula 20, 20, 20.